Lebih banyak cara untuk bersyukur daripada mengeluh. Sekarang adalah tertawalah dengan siapapun, tapi jangan pernah percaya pada siapapun. Banyak yang kelihatan baik, tapi aslinya tidak. Bukan karena dia yang berubah, tapi kita yang baru tahu bagaimana sifat aslinya. Ada yang pro, ada yang kontra nih. Kata ini ke yang pro, ke yang kontra nih. Gua termasuk tim yang kontra. Pro sih. Hilanglah dari kehidupanku, jalan dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya, bersedang-sedang dan sepuasnya. Biarkan di sini ku menyendiri. Lu gua SMP itu Bikin sendiri lu. enggak, Be. Oh. Itu namanya Rocket Talkers. Keren. Enggak keren, jelek. Keren anjir segitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama gue Mahes dan saudara gue Rian Septiawan. Kali ini kita akan merayakan kata-kata lagi, yang dimana udah banyak nih komentar-komentar dari kalian Tuh, yang berdatangan ke kita nih ya. japri. Ya. Ada yang di TikTok juga ada yang komentar, ada juga yang ya teman-teman dekat kita yang minta di reaction ini kata-kata ini gitu. Pokoknya bakal menarik terus kata-kata dari kalian. Kalian juga bakal seru nontonnya. Dan tidak lupa gue ingetin satu lagi buat kalian yang emang Lagi murah, horor. lagi, ini udah kali horor. Oke, Itu lanjut aja. Apa kata gue juga begini. mungkin dari kalian udah nggak sabar ya dengan cerita-cerita horor atau konten horor di konten ini, makanya terjadi seperti itu ya. Karena memang akan ada konten-konten Iya. horor. Pokoknya Horor. tungguin malam Jumat nanti gue bakal posting cerita horor yang udah gue siapin sebenarnya, tapi tunggu malam Jumat nanti. Dan juga nanti juga ada apa namanya tentang dunia olahraga dan juga seni. Buat kali ini gue bakal nge-reaction kata-kata yang belakangan ini cukup viral. Dan ada juga beberapa dari teman kita yang request. Mungkin gak banyak ya malam ini ya. Cuman intinya sih gue pengen dari setiap kata-kata itu ada lah pro dan kontranya. Dan pro-nya kenapa dan kontranya juga kenapa. Karena apa? Setiap kata-kata itu adalah makna. Ada makna tertentu, bener gak? Makna yang bisa dibilang bisa diartikan multitafsir gitu. Nah, enggak hanya satu sudut pandang. nah bener. Tapi kita bisa kata ini mungkin rujunya ke sini, tapi kita bisa pakai ke ini. Ya, benar. Seru. Jangan lupa buat kalian, gua nggak berhenti ngingetin ke kalian untuk subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi. Ya jangan banyak omong lah di awal. Mari kita langsung aja ke kata-kata yang pertama. Oke, dari siapa dulu nih? Ayo sob kita. Temen gua ada soalnya. Ya, Dari temen gua dulu ya. ya request dari Temen temen nih. Gimana tanggapannya dari Rian nih? Jadi dia pengen di reaction, gimana sih reaction ini? Lowongan itu mah. Dia pengen di reaction kita ini. Lowongan, jangan. Ntar minta WA kita. Dia reaction dong ini, dia screenshot. Jangan. Malah formulir ini Lowongan. Jangan reaction apa ya? Cuma ada sih yang bisa di reaction dari itu. Tapi ngapain ya kita nge-reaction?
Oke, langsung dari mungkin dia dari TikTok sih ngambilnya. Coba gua lihat. Mungkin dia dari TikTok, dia screenshot. Dia minta kita reaction nih. Oke. Ini Rian di tim pro, tim kontra nih ya. Kata-katanya begini nih. Aku tidak takut dia diambil orang. Aku hanya takut dia dirusak orang. Ini konsepnya itu kebanyakan putus, enggak ya. Misalnya udah putus ya. Tapi enggak. Kadang yang aku tidak takut dia diambil orang. Ini kayaknya masih enggak, konteksnya banyak yang udah putus loh. Enggak, yang konsepnya ini yang Enggak, masih udah, jadian. Ya. Benar enggak? Tapi Ya, ini kebanyakan sebagian yang putus. Tapi ini kebanyakan biasanya di cewek sih. Di cowok buat ke ceweknya gitu maksudnya. Iya, itu. Ya kan? Ya. Yo, sudut pandang lo gimana dengan kata-kata ini? Ini kan gue bilang itu dari bilang ini Yang udah putus. udah putus tuh karena beberapa teman-teman gue cerita itu alasannya dia susah untuk bahasa sekarang tuh gamon ya. Gagal move on. Itu karena pikirannya ini. Takut si ceweknya ketika nggak sama dia lagi berhubungan sama yang lain atau pacar sama yang lain, pacarnya brengsek. Ngerti nggak? Iya. Atau ada konteksnya beda lagi, lebih ke misalkan keluarganya udah ngamanahin sama dia nih, tolong jagain anak saya. Ternyata pas putus itu perkataan orang tua dia si ceweknya itu ke dia itu yang susah buat dia ngelupain si ceweknya. Iya. Ngerti nggak lu? Ngerti. Misalnya gue putus nih. Iya. Ada di pikiran gue tuh, gue takut dia pacaran sama orang yang lebih brengsek. Tuh jadi dia padahal pas sama kita jaga gitu. Tapi kan kadang konsepnya juga ada di orang yang pacaran. Gimana tuh? Kan kalau sama yang pacaran gue bukannya lu nggak boleh ke orang lain. Kan nih gue itu kayak kan ada juga nih yang kata lu tadi yang udah putus. Ya. Ada juga kadang yang pacaran, yang masih pacaran. Gue tuh jadi ibaratnya kalau yang masih pacaran itu lebih ngebilangin. Iya. Iya, lebih ngebilangin. Gua tuh sayang sama lu, gua pacaran sama lu tuh kan buat ngejaga lu. Takutnya kalau lu sama orang lain lu rusak gitu. Kalau lu sama orang lain belum tentu dia bisa ngejaga sama kayak gua gitu. Tapi gua kontra. Kalau lu lebih ke yang udah putus. Iya. Dua-duanya kontra walaupun walaupun ini masih pacaran. Nah, walaupun ini pacaran atau udah putus. Gitu. Karena menurut gua kenapa gua kontra? Ini jadi penghalang dia gitu. Hasil kan orang yang berpikir gini merasa bahwa setiap hari terus mengkhawatirkan si ceweknya kan. Kadang munculnya rasa nggak nyaman ke kan? Ceweknya. Pertama kalau masih pacaran nggak nyaman sama si ceweknya. Kedua kalau udah putus nggak nyaman sama diri kita sendiri. Kita jadi diambang khawatir, ragu, apa gimana. Jadi itulah yang penyebab gamon yang tadi gue bilang gagal move on tuh ini. Jadi ada perasaan, ada pemikiran si cowoknya itu merasa kalau nggak sama dia takut. Hal-hal yang dikhawatirin terus. Iya. Dikhawatirin. Kalau hubungan udah sampai ada perasaan atau rasa khawatir itu nggak aman, bos. Iya. Ngerti. Aman. Hubungan itu harus saling percaya kan? Ya. Satu sama lain. Ya, setuju. Sana gitu. Setuju gak? Entah dia gimana, entah lu gimana. Kalau udah modal percaya, menurut gue ya, minimal dengan percaya itu menyelamatkan perasaan lu, pemikiran lu, minimal itu. Walaupun di belakang mungkin si ceweknya main sama yang lain, atau si ceweknya emang nggak benar atau gimana, atau si lakinya gimana gitu. Tapi minimal dengan percaya, lu punya perasaan percaya adalah menyelamatkan pikiran dan hati lu gitu. Nggak terlalu ngerti. terus mikirin kan. Dan gua kontra kenapa? Karena main lu siapa? Emang di hidup dia tuh cuma lu seorang. Iya. Dia punya orang tua, men. Iya benar. Dia punya kakak, atau dia punya adik, yang dia punya temen. Importnya mungkin lebih besar buat Importnya dia. Iya. Bener gak? Lu siapa? Iya. Justru dengan lu gini, lu kayak meremehkan dia kan? Iya benar. Bener gak? Dan tidak menutup kemungkinan yang rusak dia adalah dia sendiri. Iya. Bener gak? Karena banyak yang kayak gitu dong. Iya. Iya kan? Karena dia iya kan orang yang ngomong gini dia udah tahu apa ya kelakuan si ceweknya gimana. Iya benar. Bener gak?
kelakuan si cowoknya gimana. Jadi menurut dia itu apa ya? Lu harus percaya sama gua tuh bisa ngejaga lu. Ya. Gitu. Padahal Tanda kutip tadi bukan hanya lu doang gitu. Iya, Lu ngerti. bukan siapa men. Udah. Kalau memang konteksnya udah putus, ya udah dia biarkan dia memilih dengan orang pilihan dia. Udah itu berarti ya sudah gitu. Nggak usah digabungkan dengan kata masih. Kalau gua ya. Kalau gua pribadi ya, kalau lagi hubungan gitu atau gua punya pacar, gua totalitas menurut gua kan belum tentu menurut si ceweknya. Iya. Cewek bisa bilang ya gua udah ngasih perasaan gua. Iya, lu udah ngasih semuanya yang menurut gua ini. Yang penting kan gua udah usaha gitu. Entah si ceweknya bilang ya kurang usaha dari gua ya. Itu di luar kemampuan gua kan. Iya. Ngerti enggak? Tapi sorry gue potong nih. Kadang juga ya entah cewek atau cowok ya, pengalaman gua kadang perjuangan cowok itu kadang suka nggak dilihat sama cewek. Karena batas dari perjuangan si cowok itu dilihatnya dari apa? Bukti men. Bukti secara material. Bukti akhir mungkin. Bukti akhir. Iya. Ya mungkin nggak bisa dipungkiri kan. Iya. Gue nggak terlalu ini sih sama cewek yang nuntut buat lu misalkan gue udah berjuang nih, tapi dia nggak ngehargain. Nah, gue kadang introspeksi diri. Kenapa sih ini gue bisa nggak dihargain padahal perjuangan gue lebih dari kan, yang kita pikirin. Gitu. Iya gak? Ya, menurut kita secara Laki gitu. Gue udah berjuang men. Iya. Gue udah misalkan contoh, gue udah nggak deket sama cewek lagi, gue udah nggak ngerespon semua cewek demi lu gitu. Itu salah satu bentuk usaha kan. Tapi lu jangan nyalain cewek lu. Kalau lu dibilang lu kurang. Nah, ya memang kan kata gue tadi, ya mungkin itu di luar kapasitas kita kan. Ya kita juga nggak bisa memaksakan untuk si ceweknya. Oh dia udah berjuang sama gue, nggak bisa kan. Yang penting lu udah ngasih itu perasaan dari diri sendiri. Iya. Gue udah semuanya nih. Ngerti gue. Entah keputusannya si cewek masih kurang, itu kan hak dia. Hak dia, karena dia punya keputusan sendiri kan. Ya mungkin kalau gue pikir ya gitu. Kalau orang terlalu merasa bahwa gue harus diprioritaskan sama dia atau sebaliknya, gue harus memprioritaskan dia, itu kurang. Iya, gue nggak setuju kayak gitu. Ya karena pikir gue ya lebih logis gitu di hidup dia atau di hidup gue, bukan hanya lu atau bukan hanya dia doang. Jadi bukan cuman kedua belah pihak ini, tapi ada lagi. Dan kalau kata dia kan bukannya apa tadinya? Bukannya takut diambil orang, tapi takut dirusak gitu. Iya. Lu siapa? Bener tuh sih, lu siapa? Kan masih ada keluarga, orang tuanya yang jauh lebih import daripada lu. Tapi alhasil ada orang yang cerita gini dan gua ngasih saran seperti itu ke dia. Nggak setuju kebanyakan. Dia nggak setuju dan dia punya alih lagi. Kan yang tahu keluarganya gua gitu. Anjir. Keluarganya enggak. Kan di luarnya enggak? Yang taunya keluarga dia tuh ya mungkin dia secara ini dia berhubungan sama si ceweknya kan atau si cowoknya. Tapi kalau dibalikin, yang tahu dia itu keluarganya. Iya enggak sih? Iya. Bingung gua. Jadi lu sebenarnya mau apa ya? Tapi intinya gua kontra. Kalau memang ini dijadikan alasan, gue yakin nggak akan tenang hidupnya. Oke. Jawab ya. Jawab mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu statement kita aja nih. Ya. Karena kata-kata ini ya gue kan nggak setuju kalau misalnya mungkin secara pro tuh relate. Setiap orang pasti pernah ngerasain gini, bener nggak? Iya. Pro tuh relate. Iya. Relate-nya pasti ada pemikiran, oh iya benar juga ya. Tapi ada pemikiran, oh iya benar juga ya. Coba lu pikirin lagi, coba. Iya. Lu pikirin lagi. Iya. Ini benar juga ya atau malah enggak nantinya. Gitu gak? Secara pro ya relate, gua pun pernah merasakan ini. Iya. Mungkin orang-orang lain pun pernah merasakan ini. Cuman kan karena pernah, gua tahu ini nggak baik. Itu iya. Pemikiran itu jelek. Ini gitu tuh. Hasil kita ini menurut kita ya. Menurut kita. Oke. Kejawab satu kata-kata dari teman kita yang udah request. Kita lanjut ke kata-kata yang kedua.
Temen lu kan sekarang. Itu kan ada, Oh, iya. udah gua kirim ke lu. Ini ya. Nah, ini dari teman kerja gua nih, namanya Catherine, cewek nih Yan. Iya. Boleh tuh. Tadi lu siapa teman lu? Teman main. Teman main. Namanya boleh lah biar Jangan, dia jangan, agak jangan. seneng. Jangan. Oh, enggak usah. Nggak usah. Dia enggak mau. Ini oh jangan. Kalau ini dia minta disebutin namanya. Jangan, jangan. Oke. Ini dari Catherine nih. Kata-katanya begini, dengerin ya. Jangan memaksa untuk melupakan, tapi biasakan diri untuk merelakan. Karena nggak ada satupun manusia yang bisa melupa. Dan lagi pula otak kita diciptakan untuk mengingat, bukan melupa. Sekarang jangan lagi menjadikan orang lain sebagai pelampiasan atas semua rasa sakit dan perih yang kamu rasakan. Dan juga nggak perlu lagi menjadikan seseorang sebagai pelarian belaka. Ini arahnya kemana ya? Gimana nih? Dua konteks di dalam jadiin satu menurut gua ya. Oh, ini menurut lu dua konteks. Dua konteks. Yang pertama gimana tuh? Coba Dia tanggapan. tadi bilang karena otak kita itu dirancang untuk mengingat bukan melupakan. Ya, Terus konteks kedua mungkin dari rasa sakit kecewaan itu imbas dari hatinya, alhasil dia masih mengingat masa lalu. Ngerti nggak? Mungkin secara analoginya dia punya pacar putus tapi dia nggak bisa ngelupainnya. Alhasil dia memaksakan untuk berhubungan untuk melupakan sakit. Iya, kayaknya kayak gitu ya. Gitu ya mungkin di konteks yang berdua yang jadiin satu. Iya. Tapi menurut gua sih jelek ya konsep kayak gitu. Kalau lu ngelupain seseorang dengan mencari pelampiasan, Jelek. gua jelek, kurang. Karena menurut gua kita bisa melupakan atau kekecewaan itu bukan dengan mencari pelampiasan, tapi mencari kesenangan untuk diri sendiri. Contoh. Ya dengan cara jangan mencari cowok lagi, ngerti gak? Atau jangan mencari pasangan lagi. Yang ada kalau lu nanti sakit hati sama cowok itu, jadinya double. Lu nggak akan berhenti di titik itu. Lu bakal terus mencari pelampiasan. Lu bakal terus mencari ini, mencari lagi. Mungkin metodenya gini dulu, kalau lu sakit hati, ditinggalin, misalnya putus gitu. Mungkin cara untuk nggak mungkin kan kita stuck untuk nggak mencari lagi, nggak mungkin kan? Ya. Ya. Atau konsepnya ginian, kayak kata friendly kan, kata lu kalau nggak punya pasangan boleh kan? Ya. Nah mungkin itu kan, karena dari kata friendly itu kan kita cuma berteman kan, mungkin nggak lu punya perasaan juga ya, udah sebatas teman. Ngerti gak? Karena lu nggak dengan teman. Nah lu nggak ada rasa sakit mungkin kan kalau lu nggak nganggap temen lu sebagai nganggap temen lu itu Ya, lebih dari teman. Nggak akan merasa sakit. Nah mungkin metodenya gini nih, kadang terjadi. ya. Dia putus, alhasil masih ada rasa kecewa kan? Karena ada teori begini. Kalau sakit disakitin cewek, penyembuhnya cewek lagi. Oh ada ada nggak? Ada. Kayak di mana gitu, gue pernah baca gitu. ya. Terus Racun itu obat penawarnya racun lagi gitu. Bener nggak sih? Biar jadi netral gitu. ya. Ya, mungkin ya, gue nggak tahu itu. Ya mungkin kapasitasnya, metodenya gitu. Bukan setelah lu merasakan sakit, lu tergesa-gesa atau buru-buru untuk menyembuhkan dengan cara nyari cewek lagi atau nyari cowok lagi. Ya. Kalau mau nyari cewek lagi, kalau mau nyari cowok lagi, bersihin atau beresin dulu perasaan itu, enggak? Iya. Ya benar kata lu tadi, dia harusnya nyari dulu hal yang menyenangkan dirinya, entah hobinya, entah tujuannya lebih di maksimalkan gitu kan, lebih atau apalah itu untuk menyembuhkannya. Kalau udah tenang, baru boleh membuka hati lagi untuk yang lain. Karena khawatir ketika hari itu putus, besoknya lu nyari lagi, itu masih ada rasa-rasa orang lain dalam diri lu. Hasilnya nggak akan lupa, bakal balik lagi terus. Jadi roda jadinya muter terus. Terus karena gue percaya sih tujuan di diri kita, tujuan yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada kekecewaan kita. Betul. Bener gak? Betul. Iya. Gue kontrol aja ya yang tadi sih itu kata-kata umum kan.
manusia dirancang untuk selalu mengingat, bukan melupakan ya. Benar nggak? Kalau kita dididik untuk mengingat, bukan melupakan ya. Salah tuh menurut lo? Salahnya dan salahnya lu lupa men. Ada bahasa Bisa karena terbiasa. Ya udah. Lu mengingat karena terbiasa anjir. Iya benar. Iya. Lu mengingat karena terbiasa ingat, karena terbiasa. Lu juga bisa lupa karena terbiasa. Udah gitu aja. Nah, intinya gitu ya. Bukan waktu yang menyembuhkan lu, tapi kebiasaan lu yang menyembuhkan. Keren. Jawabnya ya. Jawab. Mantap. Mudah-mudahan. Coba, ada lagi gak? Ada lagi kan kemarin gua kirim. Oh ya. Kribo. Ya sih kira. Ini ada TikToker yang udah cukup viral. Yang dia tuh sering banget bikin kata-kata, bahkan gue juga kadang suka setuju sih sama kata-kata dia, cuman kita dengerin dulu nih. Ini. Kata dia. Iya, udah. Iya. Kita dengerin dulu dari kata-kata dia. Ini video dia ngirimnya. Kebetulan teman gue juga ngirim video ini katanya. Level tertinggi. Nah, ini dengerin nih. Ini. Coba. Nil, level tertinggi sakit hatinya laki-laki itu apa sih? Level tertinggi sakit hatinya laki-laki itu bisa dibilang bodoh dan nggak mikir panjang, karena dia satu nggak punya tempat curhat, jadi dia buat ngelampiasin itu cuman di kendaraan. Contoh ya kebut-kebutan, bahkan dia rela kehilangan diri sendiri atau nyawa diri sendiri cuman buat ngilangin luka di hati. Jadi ya buat para cewek yang menyakitin hati laki-laki, tolong mikir panjang lah, karena laki-laki itu kalau udah kecewa dan sakit hatinya, dia bisa rela kehilangan nyawanya. Paham? Set semua sekarang. Hari ini kok gue set semua ya. Ini deh. Set marah ini. Ini hampir sama kayak tadi loh. Iya. Jatuhnya kekecewaan kan. Kecewaan. Ya sebenarnya jawab sama yang tadi ya. Sebenarnya Cuman ada mungkin opsi lain nih kita nih. Opsinya kan laki-laki. Ini laki-laki nih. Tadi kan untuk kedua pasangan ya. Umum. Cuman kalau ini konteksnya ke laki-laki. Gua sebagai laki-laki kontra sama ini. Iya, karena lu pernah dengar kan? Apa? Kalau perempuan tuh lebih mengedepankan rasa. Rasa ya. Kalau laki itu logika. Ya mungkin kekurangan logika itu dia mengantisipasinya hanya dengan pengamatan kan. Iya. Ya kata si Kribo tadi, laki-laki itu jarang curhat, susah. Iya. Karena memang temannya bangke. Kalau curhat ke laki-laki lu kalau Laki-laki tahu, itu lebih ke menutup. karena kalau kita cerita nih, gue misalnya cerita tentang anjir sakit hati nih, ketawain bos. Iya benar. Gue nggak nyalahin loh. Ya teman yang kayak gitu ya memang laki-laki itu gini, Iya bos. benar. Jangan laki-laki itu ciri tanda menurut gue ya, laki-laki itu jangan memperlihatkan kelemahan lo di depan siapapun. Itu laki-laki. Apalagi di depan laki-laki itu lagi. Karena alhasil ya Jatuhnya gitu malah. Iya, bukan yang ngasih solusi jalan keluar, malah lu apaan sih, bukan ini loh jawaban yang gue mau. Iya. Gitu gak sih? bener. Misalkan kita udah cerita nih, gue sama cewek gue lagi gini nih, gue abis ini gini, akhirnya gue udahan. Ya, dia bukan ngasih solusi jawaban sebenarnya. Bukan. Paling nih laki-laki. Anjir lu cewek mulu. Nah itu. Sebenarnya kalau gua telaah ya, kalau bahas anjir lu cewek, udah memang itu jawabannya. Jawaban sebenarnya. itu ya benar-benar. Ya mungkin ada orang-orang yang laki-laki yang kurang puas akhirnya Beda konsep. Nih dengerin ya. gue. Beda konsepnya kalau cewek cerita ke cowok. Ya. Beda nggak? Yang ada apa? Udah jangan, kan gue kosong. Isi dong slot anjing. Bangsa. Iya bener gak? Betul. Iya. Kalau Ya memang kebangkian laki-laki gitu. Ya nggak semua sih, kalau menurut gue ya gua termasuk, lu mungkin termasuk gue gitu. Tapi kalau kita cerita ke cewek, ya apalagi hati lagi jatuh, bener-bener jatuh nih, kita cerita ke teman cewek nih, bisa jadi jatuhnya bukan jalan keluar ya. Perbatnya jadi apa sih? Ada cinta Ada di antara cinta di antara kita. Karena nggak sedikit yang kayak gitu. Nggak sedikit. Bener gak? Bermula dari curhat akhirnya. Nah itu sama juga kalau cerita cewek ke cowok. Ya. Cowok jawabannya gampang. Iya. Besok habis maghrib kosong nggak? Nah, ngapain? Sholat jamaah.
dia imamnya, cewek makmumnya Iya, itu iya. mungkin. Menurut gue ini salah sih, karena ketika laki-laki kecewa, terus lu apa tuh namanya, kekecewaan itu lu pelampiasan dengan rela kehilangan nyawa, itu hal yang salah sebenarnya. Kontra sih. Ya, gue sama kontra. Iya. Menurut gue ya sebenarnya kayak yang pertama tadi ya, relate-nya ada yang seperti ini. Banyak. Ada yang. Nah, dia bikin kata-kata ini nggak cuma-cuma dong, Iya. karena di Relate. kejadian nyatanya Iya. banyak yang kayak gini. Kalau gue nyimpulin sih sebenarnya salahnya itu apa sih orang-orang yang kayak gini? Kalau gue nggak tahu ya, gue ini mendiskriminasi atau enggak ya? Mungkin menurut gue dia kurang open minded, kurang terbuka pikirannya. Iya. Ya. Sekarang kan cara ketenangan, cara cari ketenangan tuh bukan hanya dengan ngobrol, baca buku tentang keilmuan gitu kan. Atau mengedepankan dengerin orang-orang yang memang bidangnya itu, ngerti nggak? Di atau internet ya lu isi jam kosong lu yang membuat lu kepikiran itu dengan hal lain Iya. yang lebih manfaat, contoh hobi lu. Jadi itu mau potong. Jadi alasan yang kayak gue nggak punya teman curhat untuk itu alasan klise sih menurut gue. Ya karena nggak perlu diceritain, cari. Ya, gua termasuk yang gitu. Ya gue juga. Gue kalau punya masalah nggak langsung cerita. Gue cari Jangan. dulu orang-orang yang menurut gue memang kan banyak ya, kayak psikologi, ya, orang-orang yang memang bidangnya di situ. Kalau lu punya yang guru ya ke guru guru, gitu. ya kan? Yang lu udah pasti cerita ke dia, lu dapat jawaban yang tepat gitu. Misalkan kan di internet banyak sekarang orang-orang yang carilah gimana sih cara untuk tenang hati. Ya mungkin nanti dikasih step-stepnya, ya lu lakuin dulu lah. Misalkan lu disuruh ini, coba cari aktivitas ini, aktivitas itu. Ya lu itu untuk mengusahakan Explore ya, dulu explore kan. dulu kan lu Diri lu. berusaha dulu, jangan sampai Langsung itu. bahasanya nggak ada temen yang jangan lah. Jangan langsung lu berpikir kecewa, lu rela kehilangan nyawa enggak. Itu hal yang salah ya. Itu ada yang salah dan enggak logis. Enggak logis banget menurut gua. Menurut gue ya hidup ini bukan cuma tentang dia kan. Ada hal-hal yang lain, lu punya keluarga, lu punya orang tua yang mendidik lu dari kecil sampai besar. Iya, sebenarnya ada hal besar yang lebih penting yang harus lu pikirin. Iya. Cuman bukan gara-gara dia. Ya secara logis ya, sebelum lu ketemu dia, orang yang nyakitin lu misalnya, orang yang ya lu siapa untuk dia? Dia pun siapa untuk lu? Mungkin dia awalnya mikir ini ya, gue setiap punya masalah cerita ke orang ini, cerita ke orang ini. Ya makanya itu kalau hubungan, kalau udah ngandelin kebahagiaan kita di atas dia atau bersandar kepada dia, ya lu siap-siap kecewa. Jatuhnya gini kan nanti. Ya. Ya makanya kesimpulannya adalah jangan pernah gantungin kebahagiaan lu oleh orang lain. Nggak bisa, itu nggak akan bisa dan lu pasti akan kecewa. Gantungin kebahagiaan lu ya pada diri lu sendiri. Pada diri lu sendiri, karena yang tahu banget tentang diri lu ya diri lu sendiri, bukan orang lain. Yang tahu caranya ya lu sendiri, yang tahu masalahnya ya lu sendiri, bukan orang lain. Ya menurut gue sih itu sih. Oke, itu aja mungkin ya. Ini udah, nanti buat yang belum ke up kata-katanya. Ini yang tadi enggak usah. Yang mana? Formulir. Nggak usah. Itu teman gua nih. Yan, reaksi ini dong. Bangsat. Terang ada pada bang btw apa? Lokasi bang, share lah ntar kita. Apa ya itu gitu. Tapi seru sih. Emang kan kata gua netizen Indonesia tuh keren gak sih? Iya. Jadi di luar naral gitu. Oke, itu nih Soalnya ada aja. lagi ya. Banyak sebenarnya yang Banyak masuk, ya? cuman kita filter ya. Filter ya. Kita Mungkin filter di dikit-dikit. next. Di next video mungkin akan kita bahas lagi. Untuk sekarang 3 aja nih dari narasumber kita, dari juga ada teman kita juga yang ini ya yang ngirim ya ke kita. Cuman gue bingung ya. Apa tuh? Kan kita punya channel YouTube ya. Tapi japri menurut gue ya tulis di kolom Komentar aja. Jangan di japri. Ya, aneh, jadi orang nanti bikin mana ini di komentar nggak Ada komentar ya. Japri kayak kita kebanyakan. Ya, kebanyakan japri langsung. Atau kebanyakan di DM TikTok juga ada. Oh ada ya? Hanya di komen aja di kolom komentar. Jadi komenan lu juga dilihat oleh banyak orang gitu. Gitu. Karena Ya kalau lu malu ya
pakai akun pack lah. Iya. Gitu aja. Mungkin itu aja ya buat malam hari ini ya. Iya. Thank you banget nih buat Rian yang udah ngejawab semuanya. Dan kedepannya kita akan up lagi kata-kata dari kalian. Pokoknya tungguin di channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum.